Shalom, salam sejahtera dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari di mana saja berada. Bersyukur bersama di pagi hari ini Tuhan berkenan mengaruniakan ruang dan waktu untuk kita sejenak bersama-sama berjumpa dalam santapan rohani kita di hari Selasa 16 Juli tahun 2024. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami dalam berbagai aktivitas kami. Kami percaya kami boleh ada sebagaimana adanya kami hari ini dan semua karena kemurahan-Mu. Kami rindu perjalanan hidup kami terus dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolong kami untuk memahami dengan benar, dan kiranya oleh tuntunan Roh Kudus kami pun menghidupi kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-35. Firman Tuhan, komplotan orang-orang Yahudi. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, "Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu, hendaklah kamu bersama-sama dengan Mahkamah Agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti, dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu. Akan tetapi, kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas, dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, "Bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya." Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, "Paulus, orang tahanan itu, memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu." Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya, "Apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku?" Jawabnya, "Orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke Mahkamah Agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu." Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, "Janganlah katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku." Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, "Siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea, beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix." Dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut, "Salam dari
Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya, karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu, sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu. Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya, mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan, dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada wali negeri serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi manakah asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, "Aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini." Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Setelah kita membaca firman Tuhan, kita akan merenungkannya dalam satu tema, yaitu skenario Tuhan. Skenario Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebuah pepatah Latin berbunyi omnia causa fiunt, yang bermakna segala sesuatu terjadi karena ada alasan di baliknya. Sama seperti rentetan kisah hidup kita, di balik semuanya itu ada pesan kehidupan yang dapat kita petik atas semua proses kehidupan. Apakah kita sadar bahwa selalu ada pesan di balik semua yang terjadi? Lantas apa hubungannya dengan teks bacaan kita hari ini? Apabila kita membaca teks ini dari perikop sebelumnya, di situ kita mendapati bahwa oleh hikmat Paulus dapat memecah kesepahaman golongan Farisi dan Saduki dalam persidangan mahkamah agama. Tentu hikmat tersebut tidak lahir dengan sendirinya, tetapi berlangsung dalam tuntunan Roh Kudus. Hikmat tersebut meneguhkan Paulus untuk berani menyuarakan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, meski hal tersebut menimbulkan skenario pembunuhan. Betapapun sudah ada skenario oknum orang Yahudi, Allah Tritunggal pun memiliki skenario tersendiri. Tidak kebetulan keponakan Paulus mengetahui rencana pembunuhan tersebut. Tidak secara kebetulan juga Paulus berwarga negara Roma, sehingga Claudius Lysias, perwira penjara setempat, merancang pengamanan nyawa Paulus. Hal inilah yang menuntun kita pada suatu penghayatan bahwa tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan Paulus, bahkan kehidupan kita sekalipun. Selalu ada skenario Allah Tritunggal di balik kehidupan sehari-hari kita. Pepatah omnia causa fiunt dan bacaan kita pada hari ini kiranya meneguhkan iman dan pengharapan kita bahwa skenario Tuhan tidak ada habisnya dalam hidup ini. Tantangan dan peluang hidup sekalipun mau menunjukkan kepada kita bahwa hidup kita sebagai orang yang percaya pada Kristus tak pernah lepas dari pengawasan dan pemeliharaan Allah Tritunggal. Sandarkanlah hidup dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Amin. Mari kembali kita berdoa.
Ya Tuhan, kami percaya bahwa kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini, Tuhan punya tujuan dan maksud. Kami dipanggil dan dipilih, diutus di tengah-tengah dunia ini pun supaya hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi sesama kami. Karena itu kami mohon apapun keberadaan kami dan dimanapun Engkau mengutus kami, kiranya kami berpegang menurut firman-Mu. Kami mohon kiranya kasih setiamu tidak akan pernah meninggalkan kami, menopang kami dalam menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Bahkan hari yang Tuhan masih karuniakan dan dalam peran dan tanggung jawab kami kiranya semuanya diberkati. Ditopanglah anak-anak kami serta cucu, orang tua kami yang sudah lanjut usia, senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang menopang saudara-saudari kami yang berada dalam kondisi sakit, mereka yang berada dalam pergumulan, dalam duka cita atau berada dalam berbagai persoalan hidup lainnya. Engkau Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Diberkatilah pelayan-pelayan Tuhan dalam mengerjakan setiap tugas tanggung jawab pelayanan dimanapun Tuhan mengutusnya. Gerejamu kiranya senantiasa hadir menjadi saksi Tuhan. Kami mohon kehadiran kami pun di tengah-tengah masyarakat. Tuhan menolong kami untuk menjadi saksi yang benar, memberitakan Injil Kristus dimanapun kami berada. Kami mohon kasih-Mu tetap terus menopang bangsa kami, menuntun pemimpin-pemimpin kami untuk juga berlaku benar, bertindak benar, serta memimpin bangsa ini dengan penuh keadilan. Diberkatilah apa yang diusahakan, dikerjakan oleh setiap anak-anak Tuhan, biarlah terus berbuah baik dalam kehidupan ini. Disempurnakanlah sukacita saudara-saudari kami yang boleh menikmati cinta kasih Tuhan melalui pertambahan usia ataupun apa yang boleh diraih dalam kehidupan ini. Tuhan sumber berkat akan terus memberkati kami dalam perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikianlah santapan rohani kita di pagi hari ini. Selamat menjalani setiap kehidupan kita. Tuhan tetap senantiasa memberkati kita. Amin.